Di dalam situasi kebimbangan, tekanan, kami yang belajar tak percaya kepadamu Tuhan. Sebab kami tidak pernah sendiri. Janji dan setiamu senantiasa menyinari kami Tuhan, seperti fajar mentari pagi yang menyinari setiap hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, kami percaya, kami percaya. Janji setiamu, janji setiamu Tuhan.
Kami percaya kasih setiamu tak berkesudahan, tak pernah terlambat. Oh, ibarala barala batas sikirala barala barala basantara barala barala batakarala barala 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 batas sikirala barala 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 basantara barala 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 batas sikirala barala irala barala 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 basantara barala. Haleluya, haleluya. Kami percaya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percayakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih. Semua musim Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi dalam semua musim itu Engkau membuktikan Allah yang setia. Dan janji-Mu tidak pudar oleh berbagai musim yang kami lewati. Janji-Mu kekal ya Tuhan. Biar firman-Mu itu meneguhkan setiap kami. Dimanapun saat ini kami ada. Sementara mengikuti tayangan ini. Roh Kudus, Engkau hadir. Memberi kekuatan. Membangkitkan harapan. Membangkitkan iman. Engkaulah Allah yang menghibur setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu. Sepertinya yang namanya wabah, bencana,
sepertinya tidak kunjung selesai. Bangsa kita belum selesai menghadapi pandemi ini. Dan terakhir-terakhir angka pandemi bukan menurun walaupun vaksin sudah ditemukan, tetapi sepertinya pandemi angkanya tetap tinggi. Belum selesai itu, kita dikejutkan oleh bencana pesawat yang jatuh. Duka juga belum berhenti dan kita harus mendengar kabar terjadi gempa di Sulawesi Utara. Gempa belum berakhir, semua sedang dikerahkan juga untuk membantu para korban gempa. Kalimantan Selatan dilanda banjir. Sepertinya di mana-mana sepertinya tidak ada tempat yang aman. Jawa Barat dilanda banjir, Manado dilanda banjir. Wabah virus belum selesai. Naik pesawat itu pun juga ternyata juga mengalami bencana. Belum lagi bencana alam, Gunung Semeru sedang erupsi. Mendengar berita bencana bertubi-tubi, kita bisa dikurung oleh berita negatif, dalam arti berita-berita yang menakutkan ini bisa membuat seseorang itu sangat ketakutan. Seolah-olah tidak ada tempat yang aman untuk melangkah. Mau melangkah takut dengan virus. Belum lagi bencana yang kita tidak tahu mendadak tiba-tiba bertubi-tubi. Hari-hari ini sepertinya banyak orang dikukung oleh ketakutan. Dan hilanglah rasa damai itu. Tapi izinkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Di mana perkataan Allah adalah kebenaran. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman ini pastilah membangkitkan iman percaya kita. Di kitab Matius pasal yang ke-10 ayat 29. Kristus memberikan sebuah pertanyaan. Dia berkata begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Dengan kata lain, Kristus mau menunjukkan burung pipit itu burung yang mudah kita nemukan. Burung ini ada di mana-mana dan orang tidak berupaya nangkap. Kalau nangkap biasanya untuk sesuatu tujuan yang lain. Burung yang sebenarnya sangat common, biasa, umum dan ada di mana-mana. Dan Alkitab mengatakan harganya pun begitu murahnya. 2 ekor seduit itu mata uang yang sebenarnya sangat kecil. Atau kata lainnya adalah tidak ada harga sama sekali. Burung yang kalau itu burung kutilang, cendrawasih, orang bisa menghargai. Tapi Alkitab itu dengan tepat memberi sebuah perumpamaan burung sparrow, burung pipit yang dihargai 2 ekor seduit. Itu gak ada harganya sama sekali. Tapi perhatikan ayat berikutnya, burung yang tidak ada harganya. Yang itu bisa di mana-mana lah kita bisa nemukan. Dan kita juga tidak berupaya untuk ngejar-ngejar burung ini. Karena ada nilai, ada value-nya. Enggak ada harganya. Tapi burung yang tidak berharga ini, yang enggak ada harganya sama sekali ini. Namun Kristus berkata begini, namun yang enggak ada harganya tadi, namun kata firman Tuhan, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat ini luar biasa, meneguhkan kita. Sepertinya Allah ini kok yang nganggur ngurusi burung yang tidak ada harganya. Tapi harusnya membaca ayat ini, mendengar ayat ini, meneguhkan kita. Burung yang gak ada harganya saja, Allah perhatikan. Dia berkata, kalau bukan kehendak Tuhan untuk jatuh, burung itu gak jatuh. Di rumah saya di belakang itu ada halaman, burung pipit biasa terbang buat sarang. Kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, tidak akan jatuh. Dan kamu, kata Alkitab, Bapak Ibu dengan saya, kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Pernah Bapak Ibu berupaya ngitung rambut? Saya nggak sanggup, baru 1/4 rambut saya pun bukan hanya pusing, nggak mampu. Tapi ayat-ayat sederhana ini mengingatkan kita kembali bahwa dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bukan sebagian, semuanya.
Sebab itu kata Alkitab, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Pipit itu kadang-kadang kok terbang bergerombol banyak seberapapun. Pernah menghitung jumlah burung? Pernah menghitung di googling ya nanti burung yang jatuh? Tapi Alkitab bilang begini, banyaknya burung pun kata Alkitab kita lebih berharga. Bagaimana sih kita bisa punya damai sejahtera di tengah-tengah banyaknya bertubi-tubi berita bencana dan menakutkan. Orang bisa sangat ketakutan hari-hari ini, mereka takut kondisinya akan mengalami hal-hal yang tidak bisa terprediksi. Melalui ayat ini ada 3 hal. Yang pertama, percaya tentang Allah yang memegang kendali. Kendali mutlak ada di tangan Tuhan. Terus Tuhan bilang begini, kalau bukan kehendak Allah, nggak mungkin burung itu jatuh, juga nggak akan jatuh. Allah tetap memegang kendali atas hidup ini, atas alam semesta. Bukan berarti terjadinya wabah, bencana dan sebagainya, bukan berarti Allah hilang kendali. Allah tetap memegang kendali. Kalau tidak diizinkan jatuh, tidak jatuh. Pemahaman akan Allah yang memegang kendali sepenuhnya atas hidup kita, atas keluarga kita, atas usaha kita, atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, atas apapun hidup kita. Itu membuat kita bisa damai. Tuhan bilang, rambutmu pun semuanya dihitung. Kita akan menjadi orang yang punya damai. Damai itu bukan berarti absence masalah, enggak. Bapak Ibu bisa mengalami, bahkan saat ini pun ada di antara Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan akibat pandemi ini. Mungkin ada keluarga yang meninggal karena pandemi ini atau karena bencana ini, bisa jadi. Tetapi di tengah-tengah situasi demikian, ketika kita kembali memandang Tuhan, Engkau yang memegang kendali, kita akan menemukan kedalaman dan damai yang sejati itu muncul. Yang kedua, kita percaya tentang God's providence, penyediaan Allah. Burung pipit dipelihara, nggak jatuh juga nggak akan jatuh. Alkitab bilang begini, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ada satu kisah lama, saya teringat pada waktu nyiapin firman Tuhan ini. Beberapa tahun yang lampau, ketika ibu saya harus seketika selesai masuk rumah sakit mendadak harus ICU karena koma. Waktu koma itu saya nangisnya itu nangis antara belum siap kehilangan beliau, sekaligus memikirkan masuk ICU saya berhitung. Sekali semalam itu berapa jumlah biaya yang saya keluarkan. Dan itu campur aduk. Di tengah semuanya itu tapi Tuhan punya kehendak yang lain. Cuma tidak sampai nginep, pagi masuk ICU, malam berpulang, meninggal. Waktu meninggal, jam 1, jam 12 malam dan kemudian kami harus mengurus, suami dan saya harus mengurus jenazah beliau. Itu menjadi memilukan karena tidak bisa saya keluarkan dari rumah sakit. Saya nggak punya uang cash, terkendala mengeluarkan jenazah beliau. Saya ke admin dan saya bilang begini, boleh nggak saya bayar pakai kartu kredit? Karena saya hanya punya waktu itu 1 kartu kredit yang plafonnya minim sekali, sangat kecil. Saya pikir bisa. Tapi rumah sakit ini bilang begini, nggak bisa Bu, Ibu harus bayar cash. Malam itu di tengah-tengah duka cita karena kehilangan ibu, tapi sekaligus sedih karena nggak punya dana untuk mengeluarkan jenazah beliau dari rumah sakit. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu gunanya kita bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus meneguhkan, Roh Kudus menguatkan. Di malam jam 1-an saya sedang memikirkan gimana caranya mengeluarkan jenazah beliau. Tiba-tiba saya mendengar suara roh dalam diri saya. Cek BCA-mu, saya tahu persis karena saya siangnya sudah cek BCA-nya nggak ada dana. Sekitar paling 100 ribuan nggak cukup untuk mengeluarkan jenazah almarhum. Cek account-mu. Kemudian saya cek dan saya baru ingat. Baru saja ditransfer pada waktu itu ada namanya dana sehat. Saya ditransfer. Dananya cukup persis sejumlah biaya administrasi mengeluarkan jenazah almarhum ibu saya. Malam hari itu saya bisa mengeluarkan almarhum dan saya bawa ke rumah duka.
percayalah bahwa Tuhan itu menyediakan. Mungkin kejepit, mungkin sedih. Orang yang punya damai itu karena meyakini bahwa ada penyediaan Tuhan. Di tengah-tengah sepertinya menyedihkan, kita harus mempercayai kita punya Bapa yang menyediakan. Kata kitab Filipi berkata, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia sanggup. Burung pipit saja dipelihara, apalagi kita yang lebih berharga. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana mendapatkan damai? Berdamailah. Ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan damai, berdamailah. Berdamai dengan diri sendiri. Bapak Ibu, kita bisa jadi menyalahkan diri. Coba ya seandainya aku begini, coba ya seandainya aku begitu. Berdamailah. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita akan menjadi orang yang sangat gelisah. Tapi bukan hanya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita harus memikirkan banyak hal, berdamai. Tapi juga berdamai dengan keadaan. Ada banyak keadaan yang tidak bisa kita kendalikan, berdamailah. Mempercayai bahwa Tuhan pegang kendali, berdamai. Dan kita akan menemukan damai sejati dalam Kristus Yesus. Kondisi tidak menekan kita, tapi izinkan damai Allah itu yang memenuhi hidup kita. Pujian ini akan membawa setiap kita masuk dan melihat bahwa sungguh Tuhan, rambutku pun Tuhan hitung. Izinkan saat ini Roh Allah mendatangi kita semua, meneguhkan kita, menguatkan kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlalap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapak Ibu dimanapun ada, ikuti pujian ini. Angkat suaramu, mengangkat tangan, sujud, menyembah Tuhan. Dan mulai menyembah Dia, mengakui bahwa Ia Tuhan yang mengendalikan hidup ini. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes Lord. Kaulah segalanya
yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yes Lord, yes Lord. Rambut kami jatuh Engkau tahu. Engkau perhatikan, Amin, amin. Engkau menjaga, Yes Lord. tiada terlelah, tak pernah terlambat pertolonganmu, oh Tuhan. Kaulah segalanya yang kami perlukan, Yesus. Oh, ya dalam bahasa dalam Memelihara kami. kami perlu Kau Tuhan selama-lamanya. Di dalam bahasa dalam Datangi setiap kami Tuhan, hampiri setiap kami, teguhkan setiap kami. Kalau burung pipit yang tidak ada harganya Engkau pelihara, kalau Engkau tidak izinkan jatuh maka burung itu pun juga tidak jatuh. Dan kami lebih berharga daripada burung pipit. Rambut kami pun Kau hitung semuanya. Saat ini Tuhan, pada waktu kami datang menyembah-Mu, kami mengakui Allah memegang kendali sepenuhnya. Hidup kami dalam kendali penuh Allah Bapa. Tuhan, keadaan, kondisi, situasi ada kendali Tuhan. Engkau tetap memegang kendali. Pada waktu kami mengakui bahwa Tuhan, Engkau Allah yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Kami pada waktu saat itu Tuhan berdoa, siapapun kami yang sedang mengikuti tayangan ini, berdoa Tuhan, beri kekuatan. Kalau harian sedang dirudung oleh ketakutan, sedang diliputi oleh berbagai macam kekhawatiran yang luar biasa, karena kami bingung apa yang akan terjadi di depannya. Sebab kami datang pada malam hari ini, pada saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mematahkan segala macam roh ketakutan yang mencuri damai sejahtera. Biar hati kami kembali berfokus pada Tuhan, menyadari bahwa Engkau pemegang kendali. Tak satu pun kejadian terjadi tanpa izin Tuhan. Engkau yang memegang kendali, biar kami bisa belajar dari dalamnya Tuhan. Kami bukan korban dari semua kejadian ini, tapi kami adalah para orang-orang yang belajar dari setiap kejadian ini. Dan akhirnya kami mengakui Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Saat ini Tuhan, mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Kondisi ini membuat banyak orang kehilangan mata pencarian dan pemasukan berkurang. Engkau Allah yang menyediakan. Kami datang kepada Kristus Yesus, Allah yang kami sembah. Engkau sanggup mengadakan mujizat. Pertolonganmu tak pernah terlambat. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meminta Tuhan mujizat terjadi. Beri kreativitas, beri ide, beri pemikiran. Setiap segala sikap kami yang menyerah, putus asa, kami mematahkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ganti dengan harapan, ganti dengan semangat, dan berkata Tuhan Engkau menyediakan. Kalau Allah Bapa yang menyediakan, kalau burung pipit saja Engkau pelihara, kami jauh lebih berharga daripada burung pipit. Kami berdoa saja dan pemeliharaan Tuhan turun. Ada orang tua kesulitan membayar SPP anak-anaknya. Kami memohonkan keajaiban Tuhan terjadi. Kami datang kepada Allah ketika kami berseru kepada Tuhan. Bapa di surga yang meminta kepada kami, mintalah. Kami berdoa saja dan kami meminta kepadamu Bapa. Kami minta Engkau yang mengadakan penyediaan demi penyediaan. Seperti Engkau menyediakan air di padang gurun. Seperti Engkau mengirimkan mana di padang gurun. Engkau beri penghiburan saat ini. Beri kekuatan. Saat ini kami berdoa, ada banyak orang mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi,
menyalahkan situasi dan bahkan menyalahkan Engkau. Biar kami ambil keputusan saat ini untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, dan kami mempelajari dari dalamnya. Tuhan, kami berdoa, balikkan kembali damai sejahtera. Shalom. Damai itu, damai sejati. Engkau tak pernah terlambat. Dimanapun Bapak Ibu ada, sebelum kita mengakhiri bersama-sama, kita angkat tangan kita, pujikan refrennya lagu ini. Takkan pernah terlambat pertolongan. Takkan pernah terlambat pertolongan. Amin, amin. Takkan pernah terlelap Kau menjaga. Allah kita tidak pernah ketiduran. Kaulah segalanya. Dia yang berjaga-jaga ku atas hidup perlu di kita. setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu, Takkan pernah yang terbaik di dalam Amin, hidupku. amin. Takkan pernah Kau tak terlambat pertolonganmu. pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjaga. Yes, Jesus. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Dia tahu yang terbaik. Kesengsaraan, penderitaan, bukan kita pandang bahwa kita sebagai korban, tetapi kita sebagai murid yang belajar dari semua kejadian. Dan muncullah penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah Allah karena mencintai Dia dengan segenap hati kita. Tuhan, teguhkan setiap kami. Kami percaya saat ini juga mujizat Tuhan terjadi menghampiri masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Allah Roh Kudus, Engkau ada dalam hidup setiap kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami, tak pernah terlelap, Kau enggak pernah ketiduran. Engkau berjaga-jaga atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah hati dan pikiran setiap kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.